Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dalam naungan Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selamat zahiran wa batinan dari semua bencana, semua musibah. Apalagi selamat dari virus corona yang melanda dunia ini. Anak-anakku sekalian, pelajaran selanjutnya, pelajaran kali ini mempelajari pelajaran aswaja, di mana aswaja ini menjelaskan tentang paham-paham golongan-golongan yang terpecah di dalam agama Islam, di dalam penyebaran Islam. Nah, anakku sekalian, bisa dibuka halaman 23. Halaman 23, anak-anakku sekalian, ini memahami tentang faham Syiah. Nah, kita kemarin sudah mempelajari siapa itu Syiah, kapan munculnya Syiah. Ini munculnya Syiah ini adalah ketika pada waktu terjadinya perang antara Muawiyah, yang mana Muawiyah ini panglimanya adalah Umar bin As, perang dengan Sayyidina Ali, yang disebut dengan perang Siffin pada waktu itu. Dan ketika perang Siffin, akhirnya golongan dari Umar bin As akhirnya hampir kalah dan meletakkan Al-Quran di atas tombak. Terjadilah perpecahan antara golongan Sayyidina Ali. Yang keluar dari Sayyidina Ali disebut dengan Khawarij, dan yang menetap dengan Sayyidina Ali ini nanti ada yang fanatik dengan Sayyidina Ali yang disebut dengan Syiah. Ya, Syiah. Siapa itu Syiah? Nah, ini ya, faham Syiah. Satu, Al-Qisaniyah. Ini Syiah Al-Qisaniyah. Syiah itu ada banyak golongannya, macam-macam ya. Pendiri kelompok ini adalah Qisan. Ini pendirinya adalah namanya Qisan, seorang mantan pembantu Ali bin Abi Thalib. Qisan dikisahkan pernah belajar kepada Muhammad ibnu Hanafiyah. Karena itu ilmu pengetahuannya mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan takwil maupun pengetahuan batin, baik pengetahuan fisik maupun pengetahuan non fisik. Ini Qisan ya. Ini belajarnya dari Muhammad ibnu Hanafiyah. Qisan berpendapat, ini pendapatnya seperti apa agamanya Qisan ini. Islamnya berpendapat bahwa ketaatan dalam agama merupakan ketaatan kepada seorang pemimpin. Nah, ini pemimpin itu imamah. Kalau di sekarang ya presiden, imamah. Kalau dulu itu, kalau Syiah itu disebut dengan imamah. Sehingga agama menurut mereka merupakan ketaatan kepada imam, dan barang siapa yang tidak taat kepada imam berarti dia itu tidak mempunyai agama. Dan dalam perkembangan selanjutnya golongan Qisan ini terbagi menjadi 4 golongan, yakni menurut Qisan, paham Syiah Qisan ini, Al-Qisaniyah ini yang didirikan oleh Qisan, orang itu bisa dikatakan beragama kalau dia itu mengikuti imamah. Imamah itu pemimpin yang didirikan oleh mereka. Ya, seperti apa imamah? Ya ini ya Qisan ini. Ya kalau umpamakan sekarang presiden. Kita tapi presiden yang beragama, nah itu imamah yang dimaksud di sini adalah imamah yang punya keilmuan tinggi, agamanya tinggi, kemudian ilmunya tinggi, bisa memimpin. Ya, bukan hanya ilmu agamanya terutama. Oleh karena itu katanya Al-Qisan, kalau ada orang mengaku beriman beragama tapi tidak ikut peraturan imamah atau pemimpin, berarti dia itu tidak beragama. Ini adalah pendapatnya Qisan Syiah. Kemudian dari Al-Qisaniyah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Muqtariyah. Ya, buka halamannya 24. Pendiri golongan ini adalah Mukhtar bin Ubaid At-Taqifi. Pada mulanya Mukhtar sebagai seorang Khawarij, kemudian berubah menjadi pengikut Zubairiyah dan akhirnya menjadi pengikut Syiah. Ya, intinya awalnya Mukhtar ibn Ubaid ini Khawarij. Khawarij itu yang keluar dari golongan Sayyidina Ali, tapi akhirnya masuk lagi golongan Sayyidina Ali dan akhirnya menjadi Syiah, fanatik dengan Sayyidina Ali. Kemudian Al-Hisamiyah, pendiri golongan ini adalah Abu Hashim Muhammad ibnu Hanafiyah. Menurut golongan ini imamah berpindah dari Muhammad ibnu Hanafiyah kepada putranya yang bernama Abu Hashim. Menurut mereka Abu Hashim telah menerima limpahan ilmu rahasia Allah. Ini berlebihan Syiah itu. Al-Hashimiyah, yakni
ini kan turun menurun. Ya, ini maksudnya keilmuannya, kealimannya, imamah, kepemimpinannya itu turun menurun dari Muhammad ke anaknya yang disebut dengan Hashimiyah. Nah, ini dan dia itu punya ilmu, istrinya itu ilmu kebatinan, seperti itu. Nah, Al-Bayaniyah, tapi Syiah itu banyak yang sesat. Nah, sangat sesat. Pendiri golongan ini adalah Bayyin ibnu Sam'an Tamimi yang berpendapat bahwa imamah berpindah dari Abu Hashim kepada Bayyin ibnu Sam'an, yakni turun kepada anaknya Hashim. Pokoknya imamah itu kepemimpinan itu turun menurun. Nah, pemimpinan, nah, harus ikut, kalau nggak ikut pemimpin berarti nggak beragama, gitu pendapat mereka. Kemudian adalah pengikut Ardizaniyah, adalah pengikut Nizam ibn Muzan. Golongan ini berpendapat bahwa imamah berpindah dari Ali kepada putranya Muhammad, kemudian kepada putranya Muhammad Abdullah bin Abu Hashim, kemudian dari Abu Hashim berpindah lagi kepada Ali ibn Abdillah Abbas melalui wasiat yang suci. Aneh-aneh. Nah, ini Syiah. Syiah itu sesat, menyesatkan. Kemudian dari Syiah itu ada golongan Az-Zaidiyah. Syiah Az-Zaidiyah, Al-Kisaniyah, kemudian Syiah Az-Zaidaniyah. Dari Kisaniyah ini terbagi menjadi 4, ya, turun menurun. Kemudian yang kedua adalah Az-Zaidaniyah, ini juga nanti menjadi 3. Itu nah. Adalah para pengikut Zaid bin Ibn Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Menurut golongan ini imamah hanya berada di tangan keturunan Fatimah. Nah, kalau bukan dari keturunan Fatimah enggak boleh memegang memegang ke imamah. Jadi siapa? Nah, Fatimah ini kan keturunan Rasulullah, anaknya Rasulullah menikah dengan Sayyidina Ali, punya keturunan. Terus turunannya ini katanya Az-Zaidaniyah ini yang berhak menjadi imamah. Muawiyah ya, bukan, karena bukan keturunan Sayyidina Ali. Ya. Kemudian dari golongan Az-Zaidaniyah ini terpecah menjadi 3. Yang pertama Zaidiyah Al-Juraidiyah, pendiri golongan ini adalah Abu Juraid Zayyad ibnu Abi Zayyad. Kelompok ini berpendapat bahwa Nabi SAW hanya menyebutkan ciri-ciri imam saja tanpa menyatakan dengan tegas nama imam sesudahnya. Karena orang banyak tidak mengetahui sifat ini, mereka tidak mencari yang disebut sifatnya yaitu Ali, karena mereka memilih dan mengangkat Abu Bakar. Akibat kesalahan ini mereka semua menjadi kafir. Yani Syiah itu intinya, kalau kalian harus pahami, Syiah itu tidak mau ada Syiah yang tidak mau kepada kepemimpinan Abu Bakar, Umar, kemudian tidak mau. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Ya itulah Syiah. Syiah itu diantaranya kesesatannya adalah memperbolehkan kawin kontrak. Kawin kontrak itu nikah 1 minggu, cerai. Ini kawin kontrak. Dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah haram, nggak boleh. Sekali nikah ya sampai selanjutnya kecuali ada masalah. Kalau Syiah enggak, pokoknya saya nikah kamu 1 minggu. Ini kontrak kan? Ini haram menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Syiah memperbolehkan. Ada mengatakan nikah anak tiri itu boleh. Ini kan haram menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi menurut Syiah enggak. Ini sesatnya Syiah. Kemudian As-Sulaimaniyah, pendiri golongan ini adalah Sulaiman ibn Jarir. Sulaiman berpendapat imam ini ditetapkan melalui kesepakatan umat muslim. Imamah dapat terbentuk dengan kesepakatan dari 2 orang yang terbaik dari kalangan umat. Dapat terjadi pada orang yang kurang memenuhi syarat, padahal masih ada orang yang memenuhi syarat. Golongan ini mengakui keabsahan Khalifah Abu Bakar dan Umar karena keduanya dipilih oleh umat Islam melalui ijtihad. Yakni imamah ini tidak harus keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, tapi tergantung ada 2 kesepakatan dari umat. Seperti Abu Bakar, Umar ini kan sepakat dari umat, ya, dimana pengangkatannya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu kan disepakati dari Ansor dan Muhajirin, sama Umar juga disepakati. Ini mereka mengakui. Ya. Tapi ada yang tidak mengakui. As-Silihiyah adalah pengikut Hasan ibnu Saleh ibnu Hay. Dan Al-Batriyah adalah pengikut Qatsir Awal Abasar. Kedua orang ini memiliki kesamaan pandangan baik dalam masalah agama maupun dalam masalah imamah dengan As-Sulaimaniyah. Ini adalah dari golongan Az-Zaidiniyah. Syiah Az-Zaidiniyah terpecah menjadi 3. Kemudian Syiah Al-Imamiyah. Imamiyah adalah kelompok Syiah yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib secara nas dinyatakan sebagai imam, bukan hanya disebut sifatnya, bahkan ditunjuk orangnya. Ini yang berlebihan. Tidak ada yang terpenting dalam ajaran agama Islam selain dari menunjuk imam. Karena Rasulullah sampai akhir hayatnya selalu
mengurus urusan umat, dan diangkatnya imam adalah untuk menghilangkan perselisihan dan untuk mempersatukan umat. Dalam perkembangan selanjutnya kelompok Syiah ini terpecah menjadi golongan, 7 golongan, yaitu ini berlebihan. Sampai Anda mengatakan kalau Syiah ini yang berlebihan itu ya sifat apa? Kedudukan imamah itu kalau menurut Syiah pemimpin itu sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Ini yang sesatnya di dalam golongan Syiah. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Bisa kalian pelajari sendiri ya di halaman selanjutnya, halaman 26, karena memang waktunya mepet dan biar renggap pelutnya. Kemudian ada golongan al-ghaliyah ekstrim. Ghaliyah adalah golongan ekstrim yang berlebihan dalam memberikan sifat para imam, yang akhirnya menghilangkan sifat kemanusiaan. Seperti tadi itu, menghilangkan sifat kemanusiaannya sama dengan Tuhan ya. Kemudian al-islamiyah, golongan ini mengaku Imam Ismail bin Ja'far adalah putra Ja'far bin Sadi yang menurut mereka ditetapkan sebagai imam sesuai takdir Allah. Ini adalah pelajaran kali ini tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Tolong dipelajari yang benar. Kalian sekarang mengerjakan halaman 29 ya sampai akhir, sampai halaman 32. 29 dikerjakan, 29 kerjakan sampai 32, diperhatikan, dikerjakan. Jangan lupa mengisi absennya di YouTube ya, di komen YouTube, dan subscribe-nya jangan lupa. Ya, tambah banyak tambah baik ya. Kita nyebarkan ilmu agama Islam. Mungkin itu saja, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.